Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, kali ini saya datang ke sungai yang menurut informasi di setiap tahunnya atau di setiap akhir tahun, ya, apakah itu tahun genap atau tahun ganjil, dia meminta korban. Sekarang ini sudah menjelang akhir tahun, kita coba ke sini, ya, yang mana di sini pernah, ya, beberapa kali, ya, terjadi. Biasanya menjelang banjir, kawan. Biasanya menjelang banjir. Tapi ini masih belum banjir. Coba kita lihat bagaimana keadaannya. Ya. Ini di daerah Sungai Seputih, ya. Jadi ini jalur Sungai Seputih, ya, yang menuju Pengubuan. Informasinya seperti ini. Dan di sini, ya, ini informasi terakhir. Disinilah orang, ya, yang hilang, ya, tapi tidak ada yang tahu karena langsung dibawa arus dan ketemu sekitar 6-7 kilo di sana. Itu sudah selang beberapa hari. Kita cek apakah ada orang di sini. Allahu Akbar. Ini di sini tempat penambangan pasir, ya. Mungkin karena banyak eksistensi sehingga penambang pasir itu pindah tempat seperti ini. Ini jalur ke sungai, kawan, ini. Dan ini ada pohon raksasa yang menurut orang setempat namanya pohon ingas. Ini ketika saya datang malam hari, kawan, di sini luar biasa, eksistensi gaibnya luar biasa, ya. Ya, itu juga banyak pohon-pohon sana. Kita ke arah sungai, kawan. Yang mana sungai itu kalau waktu banjir sampai sini. Ini lebih dari 1 meter terendam pohon ini. Jadi semua tanaman di sini nggak ada ini. Ya, ini menjelang akhir tahun dan mungkin beberapa bulan lagi banjir. Ya, itu sudah kelihatan sungainya. Ada orang yang pernah mandi di sini langsung hilang di bawah arus. Wah, luar biasa memang sungai ini luar biasa. Boleh, pantas, ya. Biasanya menjelang akhir tahun, kawan. Apa itu? Ada sesuatu di sana. Ya, itu ada sesuatu di sana. Ternyata sungai ini juga ada hewan buasnya di dalamnya. Ini perahu biasanya digunakan petani, ya, untuk yang di ladang di sebelah sana. Dan di sana ada namanya desa Bandar Mataram sana, kawan. Bandar Mataram yang dulu pernah saya datang itu, saya jarang lewat sini karena saya ada di lewat bawah sana. Ini namanya sungai di daerah Ropandan, ya. Seperti ini. Tidak mengerikan lagi, kawan. Betul-betul, ya, luar biasa. Tapi bagi saya, ya, saya tidak kemudian, ya, takut, dan saya juga tidak kemudian mengabaikannya. Semuanya, ya, harus kita sikapi dengan baik. Masih hutan belantara.
Ini masih hutan belantara. Kita cek lagi ke sana, ke bawah. Yang mana di sini ya wow, luar biasa. Namanya juga hutan, kawan. Jadi kita di pinggir hutan memang seperti ini. Banyak burung-burung yang terbang. Ya. Dan untuk ke daerah sini itu tidak semua orang serta-merta dan berani. Ya. Nah, ini sungainya. Saya melihat sesuatu yang ada di daerah sungai ini, dan di bawah situ ya, seperti ada sebuah perkumpulan di situ. Di sana. Itu sungainya. Banyak nyamuk siang-siang, kawan. Dan itu ada seekor apa itu? Itu dia. Jadi sungai ini enggak semuanya yang mau ke sungai sini harus hati-hati ya. Jadi saya telusuri seperti ini, nanti saya akan kabarkan ke warga yang biasa kerja di sekitar sini untuk tahun ini aman atau tidak begitu. Ya, karena menurut saya aman untuk tahun ini, karena saya tidak melihat atau tidak mendengar atau tidak mendeteksi adanya sesuatu. Cuman ya kalau kemauan mereka itu setiap tahun harus ada. Tapi manusia juga punya ya keyakinan terhadap Tuhannya untuk berdoa supaya selamat dalam perjalanan, ya, supaya selamat dalam setiap musibah. Jadi seperti itu aja kita berpikirnya. Jangan berpikir kemudian barang siapa yang dikehendaki menjadi tumbal langsung bisa. Tidak seperti itu. Manusia juga punya Tuhan yang selalu berdoa kepada Tuhannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meminta pertolongan, untuk meminta keselamatan, meminta rezeki dan seterusnya. Jadi bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan orang? Mungkin orang itu sedang lalai, orang sedang lupa. Kalau dia mau kemana lupa berdoa, seperti itu. Ya, di sini ada yang saya tangkap, kawan. Ya, ada yang saya tangkap ya. Jadi kalau kita sedang bepergian kemana-mana, ya jangan lupa selalu berdoa, ya, untuk mendapatkan perlindungan. Ya, di sini pernah ada pencarian orang tenggelam sampai 3 hari 3 malam dan ketemu di bawah tikungan itu. Ini asli dulu tenggelamnya di atas sana. Jadi di pohon dia ada di sana tikungan. Ya, dia berusaha berenang tapi tidak sanggup ya, padahal dia itu ahli berenang. Ya. Kenapa tidak sanggup? Karena waktu itu dia pakai jaket kulit, kemudian mungkin karena posisi hujan, dingin juga dia. Ya, sebenarnya dia naik perahu, kemudian perahunya menabrak sebuah pohon, kemudian terguling. Dan dia yang ahli berenang aja bisa saja tenggelam. Itulah nasib manusia yang kita ketahui. Oh, itu aja, kawan. Terima kasih. Ini saya sudah sampaikan untuk masyarakat sini, untuk jelasnya berhati-hati ketika yang mau bekerja di sekitar sini, mau bertani, mau menanam, mau bercocok tanam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan supaya kita senantiasa dalam lindungannya. Seperti itu aja, karena bagaimanapun juga ketika kita masih dalam lindungan Sang Pencipta, maka kita tidak segampang itu untuk kemudian ya dimasuki segala sesuatu yang belum semestinya dan belum waktunya. Terima kasih ya. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pedih mata saya.